Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga. Pada dasarnya untuk luas segitiga itu mungkin pernah kita kalian pelajari ya, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah, terkait bagaimana cara menentukan luas segitiga. Jadi ada rumus yang digunakan untuk mencari luas segitiga, yaitu untuk luas segitiga itu sendiri, untuk mencari luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Itu yang kita tahu ya, rumus untuk mencari luas segitiga. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah terkait bagaimana cara kita mencari luas segitiga dalam aturan trigonometri seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, sini. Jadi di situ kita punya segitiga ABC, di mana segitiga itu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C, dan punya tinggi ya. Tingginya itu adalah BC. Kalau di sini ini juga punya tinggi. Jadi walaupun ini kalau yang ini kan segitiga ini ya, siku-siku ya, dimana siku-sikunya siku-siku di C seperti itu. Kalau bentuk segitiga yang seperti ini kan kita tidak tahu, belum mengetahui nilai tingginya berapa seperti itu ketika kita dihadapkan pada sebuah segitiga yang bukan merupakan segitiga siku-siku. Jadi kita bisa hitung nilai tingginya seperti itu. Alasnya di sini, alasnya berarti ini adalah tingginya. Nah, di sini ya, kita yang pertama itu yang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita mencari luas segitiga jika yang diketahui itu satu sudut ya, dan sudut tersebut diapit oleh dua buah sisi seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk segitiganya, segitiga ABC ya, segitiga ABC. Kita perhatikan untuk segitiga ACD ya, ACD. Nah, di segitiga ACD itu kalau kita menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus, sin A itu sama saja dengan CD per AC. Jadi sisi di depan sudut dan sisi miring ya, karena di sini ini merupakan segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di D seperti itu. Jadi sama saja dengan dimana CD itu adalah tinggi dari segitiga itu, jadi T per AC. Jadi tinggi dari segitiga itu sama saja dengan AC per sin A ya. Jadi luas segitiga ABC itu bisa kita rumus luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ketika tingginya alasnya itu adalah AB, tingginya itu adalah T ya, tingginya adalah T, maka kita peroleh ketika di persamaan 1 dan persamaan 2 ini sudah kita peroleh, maka bisa kita substitusikan persamaan 1 itu ke persamaan 2. Jadi T-nya itu kita ganti dengan AC sin A. Jadi AC sin A, jadi setengah AB dikali AC sin A. AB itu sendiri ya, AB itu adalah C ya.
panjang sisi AB itu adalah C, sementara panjang sisi AC itu adalah B. Sehingga bisa kita tulis luasnya adalah setengah CB kali sin A, atau bisa kita tulis menjadi setengah dikali BC dikali sin A. Nah, dari sini setelah itu kita bisa perhatikan segitiga BCD ya, BCD ya, dimana di sini siku-sikunya di D ya, siku-sikunya di D, sehingga kalau kita ingin mencari nilai sin B ya, sin B, maka sin B itu adalah CD per CB ya, berarti T per A. Jadi di sini CD per BC atau T per BC. Jadi T-nya itu adalah BC dikali sin B. Jadi luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi dapatnya setengah kali AB kali T. Jadi ini sama dengan yang tadi. Persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 5, sehingga diperoleh setengah dikali AB kali BC kali sin B. AB itu sendiri adalah C, BC itu adalah A. Maka luasnya adalah AC kali sin B. Ini adalah persamaan yang ke-6. Nah, ketika kita menggunakan aturan sinus ya, ketika di sini kita pada segitiga ABC kita menggunakan aturan sinus, maka B per sin B itu sama dengan C per sin C ya. Ini sin B, ini sin C ya. Jadi di sini sudut untuk B, ini sudut C. Jadi B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi sin B-nya itu apa? Sin B itu sama saja dengan C ya. Karena kalau kita tulis di sini kan ini kali silang ya. Jadi B kali sin C itu sama saja dengan sin B kali C. Maka kalau kita cari sin B itu sama saja dengan B kali sin C per C. Seperti itu ya. Ya. Nah, jadi setelah itu bisa kita substitusikan persamaan 7 ini ke persamaan 6. Kita dapat sin B-nya. Jadi sin B itu kan di persamaan 7, di persamaan 6 kita peroleh setengah dikali AC kali sin B. Sin B-nya itu sendiri adalah B kali sin C per C. Jadi kita ganti sin B ini menjadi B kali sin C per C. Nah, kalau kita coret ini ya, maka nanti kita akan hasilkan luasnya itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Nah, dari uraian ini maka dari bentuk-bentuk yang telah kita peroleh, ketika untuk menentukan luas ya, menentukan luas sebuah segitiga di mana kita mengetahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut kita ketahui, maka kita bisa menentukan luasnya menggunakan rumus ini. Jadi kalau misalnya luas, jadi kita boleh menggunakan salah satu rumus ini. Jadi yang pertama itu adalah luasnya sama dengan setengah dikali BC dikali sin A. Yang kedua adalah setengah dikali AC dikali sin B. Ini ketika BC-nya diketahui dan sudut A-nya diketahui. Kalau yang ini ketika sisi AC diketahui dan sudut B diketahui. Kalau yang ini ketika sisi AB diketahui dan sudut C yang diketahui. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya ya.
Jika ketiga sisi dari segitiga itu diketahui, maka kita bisa menentukan luas segitiga tersebut, ya, luas segitiga tersebut. Nah, di sini ada uraian bagaimana cara menemukan atau penjabaran dari rumus untuk luas segitiga di mana ketiga sisinya diketahui. Nah, ini bisa kalian baca ya, cara penemuan rumusnya atau uraian bagaimana sampai kepada rumus luas ini, ya. Jadi di sini untuk sebuah segitiga di mana ketiga sisinya itu diketahui, itu kita bisa menggunakan atau menggunakan konsep dari aturan kosinus, sehingga kita peroleh rumusnya adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S kurang B dikali S dikurang C, dimana untuk S itu sendiri adalah A plus B plus C, ya, atau sama saja dengan setengah keliling dari segitiga ABC, seperti itu. Tapi nanti untuk penjabarannya ini silahkan kalian pelajari dengan baik, ya, bagaimana cara menemukan rumus ini. Jadi saya tidak menjelaskan untuk langkah-langkahnya di sini karena saya rasa ini sudah jelas ya, step by stepnya seperti apa. Jadi nanti saya harap kalian bisa membaca dan mempelajari untuk step by stepnya. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini diminta menghitung luas segitiga PQR jika diketahui panjang sisi PQ itu 9 cm, sisi PR itu 13 cm, dan sisi QR itu 10 cm. Nah, di sini kan kita tahu bahwa ketiga sisinya itu sudah diketahui gitu ya, ketiga sisinya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Keliling dari luasnya itu adalah 9 ditambah 13 ditambah 10, artinya di sini 32 ya. Jadi nilai ini, jadi 10 tambah 13 itu 23 tambah 9 itu 32. Karena di sini ini adalah 2S, untuk S itu sendiri setengah keliling segitiga ABC, maka ini dibagi 2, itu hasilnya adalah 16. Jadi S-nya 16. Jadi setelah itu kita tinggal masukkan ke rumusnya sesuai dengan rumus yang tersedia, yaitu S dikurang ya S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Jadi 16 dikurang 9, 16 dikurang 3, 16 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 16 dikurang 9 itu hasilnya adalah ini ada kekeliruan ya. Jadi di sini harusnya itu akar dari 16 dikali 7 dikali 16 kurang 3 itu 3 ya. 16 dikurang 3 itu 13 dikali 16 dikurang 10 itu 6. Jadi ini dikalikan, hasilnya adalah 5
16 dikali 7 dikali 13 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 8.736. Nanti ini silakan diperbaiki ya, karena ini kekurangannya adalah ini, yang ini yang belum dimasukkan di sini, jadi harusnya ada kali 13 seperti itu. 8.736. Jadi kita cari akarnya, akar dari 8.736 itu 93,46 seperti itu ya. Itu untuk yang luas segitiganya. Jadi ini nanti kalian perbaiki, ini ada kesalahan sedikit, ini kurang dikali dengan 13. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu menentukan luas segitiga jika diketahui besar sudut dan panjang sisi yang terletak di antara sudut tersebut ya. Kalau tadi yang kedua itu adalah mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, sekarang kita akan mencari atau menentukan luas segitiga jika diketahui besar sudut dan panjang sisi yang terletak di antara dua sudut tersebut. Nah, sebelumnya kita pernah membahas mengenai mencari luas segitiga dengan rumus segitiga ABC itu adalah setengah dikali A kali B dikali sin C. Sebelumnya ya, yang terkait yang di awal yang ini. Nah, ini ya, yang ini. Ya. Terus kita juga pernah membahas mengenai aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Maka kita akan memperoleh sebuah hubungan ketika A per sin A sama dengan B per sin B, maka dia ekuivalen dengan A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. Sehingga nilai B itu sendiri itu sama saja dengan A sin B per sin A ya. Sehingga ketika kita ingin mencari luas segitiga ABC, kita bisa menentukan setengah dikali ya A dikali B, B-nya itu adalah A sin B dikali sin A ya. Ini A-nya, ini A ini adalah yang ini ya, dikali sin C. Sehingga luas segitiga ABC itu bisa kita tulis menjadi, karena ini A maka A kuadrat dikali sin B dikali sin C per sin A. Sehingga ketika kita dengan cara yang sama untuk rumus berikutnya, kita bisa menemukan bahwa luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali B kuadrat dikali sin A kali sin C per sin B, dan setengah C kuadrat dikali sin A kali sin B kali sin C. Nah, di sini ini adalah ketika dua buah sudut pada segitiga itu diketahui dan satu sisi yang diketahui. Contoh, di sini kita diminta menghitung luas segitiga PQR jika diketahui sudut A-nya 25, sudut B-nya 35, dan panjang sisi C-nya adalah 5 cm. Nah, ketika dua buah sudut di dalam segitiga itu diketahui, maka otomatis untuk
untuk sudut ketiganya itu bisa kita tentukan dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan 180 dikurang dengan jumlah dua buah sudut yang sudah diketahui. Karena di sini ini yang diketahui sudut A dan sudut B, maka yang kita cari adalah sudut C. Sudut C apa? 180 dikurang dengan 25 ditambah 35. 25 tambah 35 itu sama dengan 60. Jadi 180 dikurang 60 sama dengan 120. Nah, setelah itu baru kita tentukan luas segitiganya. Kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang ketiga ini. Kenapa? Karena yang diketahui adalah C-nya. Ya, nilai C-nya yang diketahui. Sisi yang diketahui adalah sisi C-nya, maka kita gunakan nilai C yang ini. Jadi luas segitiga adalah C kuadrat dikali sin P kali sin Q kali sin R, atau setengah C kuadrat dikali sin A kali sin B dikali sin C. Jadi luasnya itu adalah setengah dikali 5 kuadrat, 5 ini dari C ini, dikali sin 25 kali sin 35 kali sin 120. Nilai sin ini bisa kita, nilai sin 25, 35, 120 bisa kita tentukan menggunakan kalkulator ataupun dengan tabel ya. Nah, setelah kita hitung nilai ini, maka diperoleh luas segitiga PQR itu sebesar 12,5 dikali dengan 12,5 dikali dengan 0,2799. Jadi 12,5 dikali dengan 0,2799, maka hasilnya adalah 3,49875. Ini adalah luas segitiga PQR seperti itu ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini untuk pembahasan mengenai luas segitiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.